Artinya kalau sampai saat ini hasil koordinasi kami ditahan 20 hari ke depan untuk persidangan case-nya Mbak Uci. Nah, kemungkinan besar ya, kemarin bagi baca dari media, case-nya Mbak Uci dan case-nya Marissa Ica akan dijadikan satu untuk disidangkan kaitan pengancaman dan pencemaran nama baik seperti itu. Sudah ada pertemuan belum dengan NZ pasca ditahan itu? Saya belum ketemu saya juga. Belum ketemu. Belum. Mau sih mau ketemu kita cowok? Mau. Apa yang mau sampaikan kalau ketemu? Iya, jaga kesehatan lah, jangan jaga kesehatan. Kan masih panjang ini urusannya, jadi jaga-jaga kesehatan aja. Mbak Uci, pengacara NZ sendiri katanya minta dimaafkan karena NZ sendiri katanya itu bukan ancaman tapi cuma ngasih stiker bom aja gitu. Itu gimana tanggapannya? Kan kemarin pengacaranya nggak tahu kasus ini kan. Sebenarnya pengacaranya tuh banyak sekali mungkin Mbak NZ itu tidak terus terang yang sebenarnya kepada lawyernya. Lalu makanya lawyernya mungkin menanggapinya juga sepintas gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan masalah stiker bom, masalahnya dia ikut ngomong gitu loh. Lalu juga yang saya jelaskan di sini kasus yang di Surabaya pun lawyernya juga nggak tahu. Dia datang tanya, ini urusan apa lagi ini Uci, dia bilang gitu kan. Dia pikir saya cari gara-gara karena memang berapa lama ini kan sejak kasus ini Medina ditahan kan saya memang posting-posting sesuai dengan artikel. Dipikir saya cari masalah gitu kan. Lalu dia tanya ini urusan yang di mana lagi? Kan udah di up dia bilang gitu kan. Terus Ibu Polwan yang menyidiknya bilang, "Bukan Bapak, lo ini urusan di mana lagi? Ini dari Surabaya." Baru tahu itu kalau ada urusan tas itu juga. Gitu. Jadi kaitan dengan pembelaan lawyernya silakan disampaikan di pengadilan. Itu saran saya. Jadi percuma kita bicara di media atau karena tidak akan ada hasilnya. Nanti sampaikan aja pembelaannya di pengadilan untuk meringankan kasus kliennya. Tapi harapannya hukumannya berapa lama sih? Ya kita sih maunya maksimal ya. Kan ancaman hukumannya klien saya Mbak Uci 6 tahun. Ya, sebanding gitu, lah, sebanding dengan apa yang dia katakan. Karena kan sejak kejadian itu sungguh ya, sejujurnya saya juga merasa depresi gitu loh. Karena saya merasa terancam. Karena saya juga merasa dia teror terus itu seperti itu, saya juga merasa saya down gitu kan. Berapa lama itu? Jadi kan teman-teman media juga mungkin melihat kan bagaimana Dennis dan Uya menceritakan ketika siapa yang jadi korban, siapa yang mengancam. Ini klien saya ini korban. Dia menagih haknya kaitan tas, tapi diancam. Sehingga akhirnya membuat laporan polisi di Polda Metro. Artinya berharap agar kasus ini terus berkembang gitu ya? Bukan berkembang, lanjut. Artinya yang dilaporkan tetap dilanjutkan sampai tuntas kaitan pengancaman, dan yang dilaporkan kaitan dengan penipuan mengenai tas juga dilanjutkan juga. Jadi semuanya sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi kuasa hukum dari MZ sempat nemuin apa nggak sih? Belum pernah. Yang ketemu sama saya kuasa hukum yang lama. Ini kan yang baru kan? Ini yang baru. Yang lama kan udah mengundurkan diri, sekarang kan yang baru. Makanya mungkin pemahamannya masih sepenggal. Tapi ya itu bagian dari bagian dari kuasa hukumnya lah. Saya nggak bisa banyak komentar. Bang, sidang perdananya nanti kapan Bang? Kalau lihat agendanya 20 hari maksimal. Artinya kalau ditahan pada tanggal 7 bulan 7 ya Mbak Uci. Apa tuh? Flash sale. 7 bulan 7 ya berarti sebelum 20 hari setelah itu. Berarti kemungkinan ya bisa belasan atau puluhan sebelum tanggal 20 hari. Mbak Uci akan hadir nanti di sidang pertama. Tergantung. Nah, kalau sidang pertama bisa hadir kalau di Jakarta. Ya. Tapi kalau mau hadir saya sarankan hadir aja. Biar kita lihat lah. Itu pertemuan pertama klien saya sama Medina. Kalau emang Medina dihadirkan di persidangan. Kalau nanti sidangnya sifatnya online ya kita nggak perlu hadir. Hadirnya ketika nanti sebagai saksi korban. Bagian sendiri akan hadir Bang? Kenapa? Sama. Semua sama. Kalau misalnya sidangnya online buat apa hadir kan? Kan hanya mendengarkan dakwaan.
Sidang yang korban itu kan hadirnya cuma ketika diwajibkan hadir ketika sebagai saksi korban. Selain itu hanya sifatnya menonton, ya paling saya sebagai kuasa hukum dan tim saya yang akan mengawal kasus ini sampai putusan. Kalau Mbak Ica sendiri, apa sih yang disampaikan ke abang setelah MJ sudah ditahan? Ya sama juga mengapresiasi semua yang dilakukan penyidik, kejaksaan, artinya dengan case-nya tahap 2-nya bareng Mbak Uci sehingga case-nya bisa dilakukan penahanan kan. Karena kalau case-nya Mbak Ica kan pasalnya tidak bisa dilakukan penahanan. Sehingga ketika laporan Ica 2 kali dijemput, 2 kali tidak hadir, sehingga melakukan penjemputan dan dijemput, dan ketika di tahap 2 kan dengan case-nya Mbak Uci digabungkan sehingga jaksa bisa melakukan penahanan. Sehingga yang beredar di mana di media sosial itu kan yang ketika digantung pakai baju orange itu kan pasalnya case-nya Mbak Uci. Artinya Mbak Ica juga sama seperti Mbak Uci. Siap, puas sama. juga ya, gitu? Puas, sangat puas. Artinya dan Mbak Ica juga kan ada laporan juga yang satu lagi yang mengenai laporan palsu juga tetap juga akan diproses. Jadi klien saya masing-masing punya 2 LP dan saya masih ada tanggungan 2 LP lagi untuk tahap 2. Selamat, Pak.